Perkenalkan, namaku Andi Syifa Jafar dari kelas A, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih, dan saya akan membawakan materi yang berjudul Fikih dan Syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum Islam. Hukum secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hukmu. Masdarnya hakama yahkumu, jamaknya al-ahkam. Dari akar kata tersebut melahirkan kata al-hikmah yang artinya kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dianggap sebagai orang yang bijaksana. Al-Fayyumi menyebutkan hakama berarti qada wa fasala, yaitu memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan masalah. Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Kata ini bisa memiliki dua makna. Yang pertama, asy-syariah al-islami, dan yang kedua, al-fiqhi al-islami. Selanjutnya, kita akan membahas syariah secara umum. Syariah secara bahasa adalah jalan lurus, mata air, jalan ke tempat mata air atau tempat yang dilalui oleh air sungai. Syariah secara istilah berarti seluruh ajaran Islam yang berupa norma-norma ilmiah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya dalam kehidupan sosial, dan hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Ilmu syariah secara umum meliputi al-ahkam asy-syar'iyyah al-i'tiqadiyah atau ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, al-ahkam asy-syar'iyyah al-khuluqiyah atau ilmu akhlak dan ilmu tasawuf, dan al-ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah atau ilmu fikih dan usul fikih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang syariah secara khusus. Syariah secara khusus adalah hukum-hukum yang mengatur sistem tingkah laku amaliyah manusia, baik secara individu maupun kelompok, yaitu hukum yang diwahyukan oleh Allah yang terdapat secara langsung dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Secara umum, tujuan syariah adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan ini tersirat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201 sampai 202. Kepentingan manusia ini bagi tiga. Yang pertama, kepentingan pokok atau al-daruriyat, yaitu kepentingan yang mutlak dibutuhkan oleh setiap manusia dalam upaya mewujudkan kemaslahatan hidup. Menurut Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, kepentingan pokok ad-daruriyat yang menjadi tujuan pokok utama dari hukum Islam atau syariah ada 5. Yang pertama, memelihara agama, hifdzuddin. Yang kedua, memelihara jiwa, hifdzun nafs. Yang ketiga, memelihara akal, hifdzul akal. Yang keempat, memelihara keturunan, hifdzun nasab atau hifdzun nasab. Yang kelima, memelihara harta benda atau hifdzul mal. Kepentingan yang kedua adalah kepentingan sekunder atau al-hadziyah, adalah kepentingan yang diperlukan dalam kehidupan manusia agar manusia tidak mengalami kesulitan. Maksudnya, jika kepentingan itu tidak terpenuhi secara maksimal dalam kehidupan manusia, maka tidak akan merusak tata kehidupannya, hanya mengakibatkan masalah atau kesulitan. Kepentingan yang ketiga adalah kepentingan pelengkap atau at-tahsiniyat. Maksudnya, kepentingan yang apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan menyebabkan kesulitan dalam hidup, apalagi merusak tata kehidupan manusia. Apabila terpenuhi ketiga kepentingan di atas, maka hidup manusia akan sempurna. Maksud sempurna di sini adalah dalam konsep falsafah hukum Islam, kehidupan manusia tidak akan mengalami kebinasaan, kehancuran, dan kepunahan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang fikih. Fikih secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu al-fahmu, yang artinya mengerti secara langsung atau sekedar mengerti. Diambil juga dari kata al-fahmu ad-daqiq,
artinya mengerti atau memahami secara mendalam dan lebih luas. Fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Artinya, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah yang diambil atau disimpulkan dari dalil-dalil secara terperinci. Ruang lingkup ilmu fikih ada 8. Yang pertama, ibadah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dan Tuhan. Contohnya, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Yang kedua, al-ahwal al-syakhsiyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan aturan keluarga seperti pernikahan, perceraian, waris, wasiat, dan lain-lain. Yang ketiga, muamalah madaniyah, biasa disebut muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, kekayaan, hak milik, perjanjian, piutang, dan lain-lain. Yang keempat, muamalah maliyah, bisa disebut baitul mal, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan harta, kekayaan, milik bersama, baik masyarakat kecil atau besar, seperti perbendaharaan negara. Yang kelima, hudud dan ta'zirat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan pelanggaran dan hukum yang diberikan. Ada juga yang menyebut dengan istilah jinayah dan uqubah. Yang keenam, ahkamul qada atau ahkamul murafaat, hukum-hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan tata cara pengajuan perkara di depan pengadilan. Yang ketujuh, ahkamud dusturiyah, hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata negara. Dan yang terakhir, yaitu ke-8, ahkamud du'aliyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar negara. Perbedaan syariah dan fikih. Perbedaan yang pertama, syariah bersifat mutlak, kebenarannya bersifat mutlak. Fikih, sedangkan fikih kebenarannya bersifat relatif. Yang kedua, syariah adalah satu dan fikih beragam, seperti adanya aliran-aliran hukum yang disebut dengan istilah mazhab. Yang ketiga, syariah bersifat tetap atau tidak berubah. Fikih mengalami perubahan seiring berjalannya waktu atau perkembangan zaman. Yang keempat, fikih bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tempat, sedangkan syariah tidak akan pernah mengalami perubahan sampai hari kiamat. Demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.